Bismillah, bhamdillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihi majma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrullah, dengan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan program kita, yakni kajian sebuah buku yang bernama Metode Terjemah Al-Quran Sistem 17 Jam. Sekarang ini banyak sekali metode-metode bagaimana cara untuk menerjemah Al-Quran dengan cepat. Ada namanya metode 24 jam, ada namanya metode 36 jam, macam-macam lah. Nah, kami menyusun sebuah buku namanya Metode Terjemah Al-Quran Sistem 17 Jam. Ngambil angka 17 rakaat ya. Ini nama saja, adik-adik ya. Bukan berarti setelah mempelajari ini langsung bisa 100% menerjemah Al-Quran, enggak. Baru bisa kalau dihafal dulu ini komusnya di belakang, komus Al-Qurannya. Kitab ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah sorofnya di awal, kemudian yang kedua adalah komusnya. Komusnya disebut dengan komus Al-Quranul Karim. Dan komus ini terdiri dari akar kata ya. Sebab kalau ditulis semuanya ya tebalnya sama kayak Al-Quran. Makanya yang ditulis ini hanya akar katanya saja, awal kata. Nah, akan tetapi kalau kita sudah mempelajari sorofnya di awal, maka insya Allah refleks di otak kita itu ada 17 kosakata. Karena yang kita akan pelajari di sini nanti ada 17 macam kaidah ya. Sehingga di saat kita menemukan satu kata saja, itu langsung di otak kita, pemikiran kita udah 17. Nah, inilah yang membuat pribadi kosakata Al-Quran itu menjadi ringkes, yaitu singkat, kurang lebih sekitar 3.000-an kosakata. Al-Quran ini pada dasarnya ya terdiri dari 114 surat. 114 surat. Kemudian Al-Quran ini terdiri dari beberapa kosakata. Kalau suratnya tadi sebanyak berapa tadi? 114 kosakata. 114 surat. Sementara jumlah ayatnya itu ya, macam-macam. Ya. Ada yang mengatakan 6.666, dan ada yang mengatakan 6.236 ayatnya ya. Kemudian jumlah kalimatnya atau kalau dihitung kata per kata itu kurang lebih sebanyak 77.439. Nah, kalau dihitung hurufnya, mulai dari huruf ba yang ada pada bismillah dengan huruf sin yang terakhir yang ada pada surat An-Nas, kurang lebih hurufnya sebanyak 323.015 huruf. Itu jumlah hurufnya.
Dan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan khatam, yaitu berarti Allah akan memberikan kebaikan 10 kali 323.015 huruf. Kan satu huruf itu katanya 10 ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa saja yang membaca, mengkaji Al-Quran satu huruf, maka Allah akan memberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 ya. Kita kembali kepada pembahasan kitab kita atau buku kita ini, yaitu metode terjemah Al-Quran sistem 17 jam ya. Pembahasan yang pertama, yakni bab pertama, bab fi'il. Bab fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya verb ya. Bahasa Arab itu fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kalimatun dalat ala ma'nan wa qaturinat bi ahadi al-azminati salatah. Namanya fi'il itu adalah kalimat atau kata yang bisa dipahami atau memberikan pemahaman dalat ala ma'nan, yang menunjukkan atas sebuah pengertian atau makna, wa qaturinat, dan diiringi kalimat itu bi ahadil azminati salasah, dengan salah satu waktu yang 3. Inilah adik-adik nanti yang membedakan antara fi'il dengan masdar. Sebab nanti terkadang antara fi'il dengan masdar itu kalau diterjemah itu sama, tidak ada bedanya. Terus yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah adanya waktu. Makanya dari definisinya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qaturinat bi ahadil azminatis salasa. Kalimat yang menunjukkan atau bisa memberikan pemahaman walaupun tidak bergabung sama yang lain atau kalimat yang lain, itu namanya fi nafsiha. Dan wa qaturinat diiringi bi ahadi, dengan salah satu al azminatis salasah, waktu yang 3. Sekali lagi ada waktu di sini ya. Nah, nanti kalau masdar itu tidak ada waktu. Kalau masdar itu misalnya koma. Koma itu artinya telah berdiri, berarti ada salah satu waktu, yaitu waktu telah. Nanti bentuk masdar atau bentuk ketiga dalam bahasa Inggrisnya noun, kata kerjanya itu qiyam. Kata kerjanya adalah qiyam. Qiyamun. Qiyam itu juga artinya berdiri. Qiyamul lail, bangun, berdiri di waktu malam. Nah, perbedaannya di sini di mana antara koma dengan qiyam? Perbedaannya adalah koma itu ada waktu, berarti artinya telah berdiri. Itu maknanya. Terus kalau qiyam
Tidak ada. Cukup maknanya berdiri saja atau bangun. Tidak ada waktunya. Ini perbedaan antara fi'il dengan masdar. Ya. Kita lanjut pembagian fi'il dari segi jumlah hurufnya. Ditinjau dari segi jumlah hurufnya, fi'il dibagi menjadi dua. Pertama tsulasi yang terdiri dari 3 huruf. Yang kedua namanya rubai yang terdiri dari 4 huruf asli. Dan fi'il sulasi dan rubai dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada yang mujarrad, tidak ada tambahan sama sekali, dan ada yang mazid, yaitu yang terdapat tambahan.